selalu bawa anak kemana-mana. Untungnya saya itu menikmati setiap detik yang saya sama anak. Cuma berat nggak? Berat lah. Belum lagi omongan orang, mau ngomong apa, mau dikira apa, ya, cuma tiap saat susah banget. Mau jadi ketawa. Ganggu aja. Setiap saat ngomong, setiap saat saya selalu mikirin anak. Jadi buat saya berat atau nggak berat? Saya harus ke kota-kota manapun itu. Bawa anak. Jadi kalau misalkan dibilang ini atau enggak buat saya kemarin yang 2 bulan itu memang ada. Kalau yang kemarin saya bilang ya malah saya bilang nggak tahu itu sih. Kakak sudah mas minta hak asuh Saya pengacara saya aja. Kalau permohonan hak asuh kita sudah ajukan. Itu merupakan salah satu petitum permohonan yang kita sampaikan di dalam permohonan kami. Alasannya ada 26 item persoalan yang kami sampaikan secara mendetail, dan permohonannya adalah juga terkait dengan hadona anak yang di bawah umur, dengan persoalan-persoalan yang kita sampaikan. Ini bukan hal yang mudah diambil keputusan, cukup berat, tapi ini yang terbaik dan harus dilakukan di saat setiap tahun harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Tidak gampang seseorang laki-laki mengalami keadaan seperti ini. 1 tahun bukan waktu yang cepat, lama sekali dia harus menderita. Tidak sanggup, akhirnya pengadilan diserahkan persoalan ini ke pengadilan, seperti itu. Tapi sikap Paula sendiri di saat digugat cerai sama kamu gimana? Anda tanya ke Paula. Bang ngobrol gitu sama Bang Fahmi, perselingkuhannya sejauh mana? Terus ada melanggar hukum pernikahan nggak sih Bang? Itu otomatis Anda bisa tanya ke Humas. Yang jelas 26 item itu adalah hal-hal yang luar biasa, bahkan dengan ayat-ayat pun kita sampaikan. Jadi seorang wanita itu bagaimana perilakunya terhadap seorang istri, terhadap semuanya ada. Dalil-dalilnya juga bukan hanya KUH, bukan hanya undang-undang perkawinan, termasuk kompilasi hukum Islam, termasuk ada beberapa hadis kita sampaikan. Bagaimana sikap seorang istri terhadap suaminya. Semuanya secara mendetail kita sampaikan. Detik kami sampaikan, kejadian tahun ini dan tahun-tahun kita sampaikan. Seperti itu. Ini hal yang berat. Sampai ini yang Bang Baim, Mas Baim, mungkin ada kaitannya dengan postingan Pak Baim yang dulu di Juni lalu. kencengkan Mas Baim. Jangan ganggu istri orang, itu ada kaitannya dengan hal ini. Jujur. Saya yang tahu masalahnya dan keluarga yang tahu masalahnya. Kadang-kadang suka sakit hati melihat postingannya. Sebenarnya tuh kok begini ya. Hari kita mungkin ada rasa kayak, tapi lama-lama sekali gue kali posting saya akhirnya jadi seperti ini. Saya mute semuanya. Dan saya ya hati saya. Jadi setelah kejadian itu saya nggak pernah lihat postingan dia semua yang buat saya tenang. Tapi saya karena yang tahu kejadian sebenarnya kan saya tidak bilang dia apa dia aja. ada Kakak ini maaf mungkin dari teman ada dekatnya maaf Kakak dari ini laki-laki dari ya Mas, atau sama dari Paula juga? dari artis atau pengusaha atau apa Kak? Ada permohonan maaf gak dari mereka Laki-laki yang juga pernah dari sini lain selain Pembelaannya apa Bang Paula ketika ketahuan? salah tanya Paula aja. Kalau dari laki-laki Nggak membahas. ada permohonan maaf ke Mas Baim. Tanya Paula, tanya siapa dia, tanya yang bersangkutan. Biar kita tidak menimbulkan fitnah, karena kalau ditanyakan ke Baim fitnah nanti jadinya. Jangan. Jadi biar dia menjawab apa yang dia tahu, apa yang dialami, bagaimana seorang suami, seorang laki-laki 1 tahun menderita diem saja tanpa melakukan perlawanan apa-apa. Dan ini begitu melakukan perlawanan, pengadilan yang diajukan, langsung diajukan ke pengadilan. Inilah Muhammad Ibrahim alias Baim.
Mas Baim kan tadi dibilang ini bang. Berapa kesempatan? Kabarin seperti apa kan? banyak kejadian, cuma kita ambil yang intisarinya saja. Intisarinya pagar makan tanaman. Apa bang menjadi titik bang puncak untuk akhirnya berani speak up dan berani mengambil tindakan ini bang? Ini kalian ini baru tahu cerita dan tahu kampanye itu baru tahu. Keluarga saya tidak tahu semua, orang-orang sini tidak tahu semua. Suster tahu semua. Jadi saya kali cuma 100 bertahun dan sudah saya akan cerita. Ya kita lihat aja nanti perkembangannya seperti apa. Ya sudah. Tapi kenapa akhirnya Mas Bayu yang memilih keluar dari rumah? Pertanyaan bagus nih. Saya juga merasa alasan, tapi saya nggak ada. Tapi saya mengalah. Sempat menidurkan anak. Jadi saya selalu mendengarkan orang yang jadi kepala sekolahnya Piano bilang kalau saya itu tidak boleh melihatkan kisah sama anak-anak sampai 8 tahun. 1 bulan itu saya tidurin anak jam 9, jam 10 saya nungguin dia tidur, saya keluar. Sebulan penuh sampai ada satu yang saya nggak bisa cerita, saya lihat dia bilang saya tidak mau, saya nggak mau, kasih lagi, saya mau dulu, nggak mau. Berarti Bang, berarti dalam artian saling memblokir nomor dengan Kak Paula dan saling memblokir nomor dengan Kak Paula sampai tadi. Berarti per bulan kapan Bang kabarin untuk keluar dari rumah? Oke, ini pertanyaan ke kemana-mana. Saya nggak mau. Kita perjanjian sedikit banyak pertanyaan saya jawab. Yang penting saya udah saya jawab ya. Terima kasih wartawan. Ya. Lagi dong, akan datang nanti sidang perdana mediasi. Wajib datang untuk sidang karena berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama, berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung tentang mediasi, wajib dihadirkan pihak prinsipal, baik perkara cerai maupun perkara yang lain. Jadi insya Allah dia hadir, siap. Nanti mempersiapkan anak ya Bang. Artinya mempersiapkan diri sehingga mimpi buruknya harus datang ke pengadilan yang tidak pernah diinginkan. Saya maaf ya, saya sekarang itu sebenarnya sudah siap. Apapun itu yang terjadi, sudah apapun itu. Jadi saya percaya. Udah, yuk. Mas Baim, Mas Baim, tapi laki-lakinya itu udah punya istri belum sih, berkeluarga belum sih? Mas Baim, hah? Enggak, laki-lakinya udah punya istri, udah berkeluarga Bang. Mas Baim, Mas Baim. Jadi kita nangis lagi nanti. Mas Baim, tapi laki-lakinya udah berkeluarga Mas Baim. Tanggal 23 Oktober wajib hadir. Jadi bukan pengacara yang hadir berdasarkan Mahkamah Agung berdasarkan pihak dalam hal ini prinsipal, dalam hal ini Muhammad Ibrahim wajib hadir di persidangan. Pertama, pengadilan dalam kasus seperti ini akan menanyakan benar tidak Anda mengajukan permohonan ini. Itu pasti hakim menanyakan karena hakim tidak mau masuk di dalam persoalan-persoalan sengketa seperti ini. Ditanyakan benar tidak Anda mengajukan permohonan ini, benar tidak ada persoalan, benar Anda dikasih waktu untuk mediasi dalam waktu 1 bulan. Jadi itu berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung 1 bulan dikasih waktu untuk mendamaikan, untuk berdamai. Nanti ada hakim mediator 1 orang yang mendamaikan. Kalau memang tidak bisa didamaikan,
Kan perkara lanjut dalam proses selanjutnya. Tapi apakah dari Pak sendiri maupun akhirnya akankah berdamai atau seperti apa atau fix sudah? Kalau seorang laki-laki marah seperti kan perkara lanjut dalam proses selanjutnya. Tapi apakah dari Pak sendiri maupun akhirnya akankah berdamai atau seperti apa atau fix sudah? Kalau seorang laki-laki marah seperti ini kan perkara lanjut dalam proses selanjutnya. Tapi apakah dari Pak sendiri maupun akhirnya akankah berdamai atau seperti apa atau fix sudah? Kalau seorang laki-laki marah seperti ini Bang, bukti untuk laki-laki itu nikah dengan baik apakah hubungan pertemanan kah, rekan kerja dia kah? sudah nyampaikan. Kalau orang terdekat itu Berarti apa? dia bukan rekan kerja, teman aja tahu temannya seperti apa. Saya tidak punya hak menjawab. Nanti Anda bisa tanyakan. Yang jelas persoalannya itu. Ya, saya katakan berkali-kali ini sangat menyakitkan, tapi ini harus dilalui, harus dilakukan karena ini tidak boleh menimbulkan penderitaan terus-menerus terhadap Muhammad Ibrahim alias Baim. Bang, bukti perselingkuhannya seperti apa, Bang? Itu nanti di pengadilan, saya nggak boleh sampaikan. Tapi Mas Baim tinggal di kantor tuh, Bang Fahmi, Mas Baim tinggal di kantor tuh. Mas Baim kenal, tinggal di sini. Oh, tinggal di sini sekarang. Ya, tinggal di sini. Kan rumahnya ada berapa rumah? Dia tinggal. Yang jelas berdasarkan data yang sama saya, dia sudah tidak tinggal satu rumah lebih dari 7 bulan. Anak-anaknya Pak? Anaknya sama Baim. Bang Baim sendiri mergokin sendiri atau Nggak boleh. diceritakan oleh Anak temannya, itu Bang? tidak boleh menderita. Anak itu tidak boleh dibeli seperti benda. Jadi yang terbaik anak itu nyamannya di mana, disitulah itu anak yang harus melakukan perjalanan. Ya, jadi dia nyaman di mana? Kalau dia nyaman dengan ayahnya, ya harus di sana dia. Jadi tidak boleh dibagi-bagi. Ini anak bukan benda. Dia adalah manusia yang mempunyai hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yang dilindungi berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung. Jadi anak ini yang nyaman dia di mana, di situ dia harus menjalani kehidupannya. Itu pun berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak. Baim melihat sendiri perselingkuhannya atau Kalau seorang laki-laki mengajukan ke pengadilan, Anda bisa bayangkan. Karena pengadilan itu tempat memutus manakala sudah tidak sanggup lagi dia menyelesaikan persoalannya. Ingat, seorang laki-laki ataupun seorang wanita jika membawa permasalahannya ke pengadilan berarti dia sudah tidak sanggup lagi menyelesaikan persoalan tersebut secara baik, secara musyawarah, tapi harus melalui putusan pengadilan. Itu adalah catatan. Jadi catatan ini kita harus tahu. Jadi kalau ada suatu proses masuk ke pengadilan, itu adalah jalan keluar yang terakhir yang dilakukan, dan itu adalah pilihan yang paling berat, dan itu harus dilaksanakan. Nanti di pengadilan. Yang jelas semuanya ada di sini. 26 item secara terperinci saya jelaskan. Sekarang ini pertemuan anak-anak sama ibunya seperti apa? Saya tidak sampai ke sana karena saya fokus mendaftarkan. Jadi gini, saya daftarkan kemarin, hari ini saya mendapatkan informasi, dan tadi teman-teman mendapatkan informasi tanggal 23 untuk sidang. Jadi soal anak yang saya tahu, anak yang terbaik harus itu yang dilaksanakan. Anak itu nyamannya ada sama siapa? Anak itu nyaman sama kalau di bawah umur pengasuhan tenang, ibu, Bang. nyaman. Saya tidak perlu sampaikan buktinya apa. Anak itu tenang. Sekarang anak itu sekolah. Iya. Jadi itu yang terbaik. Undang-Undang Peradilan Anak menyatakan apa yang terbaik dari anak itu yang harus dilaksanakan. Kalau dia yang terbaik, lebih tenang, lebih nyaman, ada sama ayahnya, dia harus bisa mendapatkan hak asuh dalam perkara-perkara yang saya tangani. Kalau dikategorikan nyaman itu seperti apa? Mungkin anak-anak Nyaman reaksi anaknya gitu. tenang, dia bisa tidak
Rasa bagaimana, itu kan kita tidak tahu anak kecil. Tapi anak kecil kalau dia berasa lebih nyaman dengan ayahnya, terus mau diapakan? Kan seperti itu sebetulnya. Misalnya begini, tiba-tiba dia tidak mau digendong atau diajak tidak mau, itu berarti dia tidak nyaman. Kan itu kita tidak bisa tafsirkan. Yang jelas kenyamanan anak itu diutamakan. Ya, ketenangan anak, kenyamanan anak, kepentingan anak itu diutamakan dalam Undang-Undang Peradilan Anak maupun dalam Surat Edaran Mahkamah Agung. Bang, Mas Bayu memperjuangkan hak asuh anak nih, mungkin seperti ada obrolan untuk harta keluarga asuh. Fokus anak aja. Nggak ada. Kita nggak mau bahas yang lain, fokus kepada persoalan perceraian. Karena di dalam Undang-Undang Perceraian bisa digabung dengan hadona, hak asuh anak. Itu jadi satu boleh. Jadi kita ajukan sekaligus. Perceraian bisa digabung dengan hadona, hak asuh anak. Itu jadi satu boleh. Jadi kita ajukan sekaligus. Namanya jauh. Itu huruf apa tadi namanya? Jauh sekali. Jauh sekali. Kalau ABCD itu di ujung sana, ini di ujung. Nggak nyambung. Ada di sini namanya. Bang. Tahu siapa tanya ke Humas. Bang Fahmi, tapi sempat mengatakan bahwa pagar makan tanaman, artinya sempat orangnya itu sempat, ya, maksudnya baik gitu. Kita sudah diomongin tadi siapa. Bang. Dia bilang. Bang, tapi terdekat, Bang. Bang Fahmi, tapi memungkinkan masuk ke unsur pidana nggak sih Bang? Artinya perselingkuhan. Kita sana lah. Jadi gini, bagaimanapun juga ini nasihat semua. Bagaimanapun juga ada problem suami istri, mohon kalau bisa jangan sampai mereka diperkarakan secara pidana. Maafkan. Tapi proses hukum tetap berjalan. Kalau memang berakhir dengan sebuah perceraian, itu jalan terakhir yang harus dilalui. Tapi tolong jangan sekali-kali kalau ada persoalan suami istri, kalau bisa jangan dipidanakan, apalagi punya anak. Maafkan, tapi proses hukum berjalan. Perceraian harus cerai, oke cerai. Tapi jangan sampai kita masuk ke hal-hal yang itu juga akan merembet pada anaknya di kemudian hari. Keluar dari ruangan saat mediasi, di mana yang bertemu hanya mereka berdua. Bagaimana dibicarakan, silakan antara suami istri yang akan membahas itu. Saya lawyernya tidak boleh masuk. Bang, tapi Pak pertahankan atau apa menerima putusan cerai? Orang tuanya tanya ke yang Bang, izin bersangkutan. tadi Mas Boyamin sempat menyebutkan kalau dari pihak sana sudah membahas harta gonok ini. Seperti apa mungkin ada pembahasan? Ya itu salah satu yang